Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs, husnuzon dan ukhuwah. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, setelah proses pembelajaran ini selesai, diharapkan siswa terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri, prasangka baik, dan ukhuwah adalah perintah agama. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan sebagai implementasi perintah Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. Dan yang ketiga, mampu menganalisis Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait tentang kontrol diri atau mujahadah nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Baik, pertama-tama kita akan membacakan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni itsm wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kamu banyak prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjing sebagian atas sebagian yang lain atau ghibah. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik padanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Itulah tadi bunyi dalil Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Kemudian adapun asbabun nuzul dari ayat ini adalah diriwayatkan dari Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Zuraiz bahwa Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini turun berkenaan dengan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Salman Al-Farisi, yang bila selesai makan suka tidur sambil mendengkur. Pada waktu itu ada orang yang menggunjing perbuatannya. Maka turunlah ayat ini, Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini, yang melarang seseorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain. Dan selanjutnya, adapun isi kandungan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini berbicara tentang husnuzon atau prasangka baik. Orang beriman diperintahkan untuk menjauhi prasangka, yaitu suuzon, prasangka buruk, karena merupakan salah satu perbuatan dosa. Sebaliknya, orang yang beriman diperintahkan untuk memperbanyak prasangka baik atau husnuzon. Jika seorang sudah berprasangka buruk, bisa dipastikan dia akan melakukan perbuatan buruk berikutnya, yaitu tajassus atau mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian dilanjutkan dengan menggunjing atau menggibah, membicarakan keburukan orang lain. Orang yang beriman juga dilarang untuk mencari kekurangan dan celah atau aib orang lain, memata-matai atau mengintai. Dan orang beriman juga dilarang untuk menggunjing, gibah, membicarakan kejelekan, keburukan orang lain. Gibah dalam surah ini diibaratkan laksana memakan bangkai atau daging saudara sendiri yang sudah mati. Tentu perbuatan itu sangat menjijikkan dan tidak disukai. Kemudian, orang yang beriman diperintahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghindarkan
diri dari prasangka yang negatif, menjauhkan diri dari perbuatan tajassus, ghibah, menggunjing. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat yang juga memberikan kasih sayangnya kepada hambanya yang berbuat baik, berprasangka baik, dan selalu melihat orang lain dari sisi kebaikannya. Selanjutnya Rasulullah SAW menjelaskan apa itu ghibah, sebagaimana tercantum dalam hadis berikut ini. An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala atadruna mal ghibah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala dzikruka akhaka bima yakrah afara'aita in kana fi akhi ma aqul qala in kana fihi ma taqul faqad igtabtah wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa ghibah itu? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, ghibah itu yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Kemudian Nabi ditanya oleh sahabat, bagaimanakah pendapat Anda jika memang benar ada padanya? Nabi SAW menjawab, kalau memang sebenarnya begitu berarti engkau telah menggibahnya. Tapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar, maka berarti engkau telah berdusta atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian bagaimana cara kita dalam menerapkan perilaku kontrol diri atau mujahadah nafs dan prasangka baik atau husnuzon dalam meraih hidup bahagia? Ada beberapa cara. Yang pertama, kita harus menghindari dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang kedua, mengarahkan seluruh aktivitas hidup untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Dan selanjutnya, memperbanyak dan membiasakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang biasa disebut dengan zikrullah. Sedangkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita lakukan dengan 3 sikap, yaitu sebagai berikut. Selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberi yang terbaik bagi hambanya. Kemudian selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur dapat diungkapkan dengan mengucapkan hamdalah dan menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita harus bersikap tawakal, sabar, dan juga ikhlas atas semua cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kemudian kita akan bahas adalah mengenai ukhuwah. Ukhuwah dalam bahasa Indonesia disebut dengan persaudaraan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 49, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Demikianlah arti dari Quran surah Al-Hujurat ayat 10 tentang ukhuwah ataupun yang biasa kita sebut dengan persaudaraan. Adapun asbabun nuzul dari ayat ini adalah
Anas radhiyallahu an berkata, dikatakan kepada Nabi SAW, sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay. Maka Nabi SAW menemui dengan menunggang keledai, sedangkan kaum muslimin berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah yang tandus. Ketika Nabi Muhammad SAW menemuinya, ia berkata, menjauhlah dariku. Demi Allah, bau keledaimu menggangguku. Maka berkatalah seorang dari kaum Ansar di antara mereka, demi Allah, sungguh keledai Rasulullah SAW lebih baik daripada kamu. Maka seorang dari kaumnya marah demi membela Abdullah bin Ubay dan ia mencelanya, sehingga marahlah setiap orang dari masing-masing kelompok. Saat itu kedua kelompok saling memukul dengan pelepah kurma, tangan dan sandal. Kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, jika dua kelompok dari kaum muslimin berperang, maka damaikanlah keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah asbabun nuzul dari Quran surah Al-Hujurat ayat 10, yang intinya kita diperintahkan untuk mendamaikan saudara kita sesama iman yang berselisih. Adapun kandungan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 10, yang pertama, kita harus pahami bahwa semua manusia, apapun jenis kelaminnya, warna kulitnya, suku, ras, budaya, bahasa, dari negara manapun, selama ia beriman maka mereka adalah saudara. Saudara seiman, seagama, saudara sama manusia, saudara sebangsa, setanah air, saudara kandung, dan seterusnya. Kewajiban manusia yang beriman adalah mendamaikan, melerai, dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Jika mereka bertikai ataupun bertengkar, orang yang beriman tidak boleh tinggal diam jika terjadi pertikaian antara sama umat manusia. Orang yang beriman haruslah melakukan islah atau upaya perdamaian agar sesama saudara, sesama iman atau saudara seiman tidak ada yang berselisih. Kemudian perintah Allah agar orang-orang yang beriman senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana yang kita bahas pada materi kali ini, yaitu memperlakukan orang lain seperti saudara sendiri dan menghindarkan diri dari pertikaian dan permusuhan. Apabila hal itu dilakukan, maka akan dikaruniai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Quran surah Al-Hujurat ayat 10 menjelaskan bahwa sesama mukmin adalah saudara. Inti dari persaudaraan atau ukhuwah adalah adanya persamaan. Semakin banyak persamaan di antara sesama, maka akan semakin kokoh jalinan persaudaraan di antara sesama manusia. Sementara itu, persaudaraan atau ukhuwah dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama memiliki persamaan agama dan keyakinan. Jadi setiap kita umat muslim adalah bersaudara disebabkan karena kita memiliki persamaan keyakinan dan agama. Kita bersaudara karena kita sama-sama memiliki kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan yang kedua, ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama satu bangsa dan keterikatan keturunan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, adat istiadat, budaya, dan aspek-aspek lainnya. Yang intinya kita semua bersaudara karena kita merupakan warga negara yang sama, yaitu warga negara Indonesia. Kemudian
Yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah atau basyariyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama sebagai sesama manusia secara universal tanpa membedakan ras, suku, bangsa, agama, warna kulit, dan aspek-aspek lainnya. Itulah ketiga jenis persaudaraan. Yang pertama tadi ada ukhuwah islamiyah, wataniyah, insaniyah, ataupun basyariyah. Ketiga persaudaraan tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan dan tidak boleh berdiri sendiri. Melaksanakan ketiga ukhuwah tersebut secara bersamaan akan memperkuat tegaknya kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara yang aman dan tentram. Lebih dari itu akan memunculkan solidaritas dan timbulnya kepedulian sosial di masyarakat. Sebagai sama mukmin, maka kita harus mampu menjaga martabat dan kehormatan sesama mukmin. Dan kemudian adanya persaudaraan yang kuat akan menjadikan kehidupan kita lebih harmonis, diliputi rasa saling mencintai, saling menjaga perdamaian dan persatuan. Dan untuk memperkokoh persaudaraan atau ukhuwah, maka kita bisa lakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ta'aruf, artinya kita saling mengenal antara umat Islam, bukan hanya penampilan fisik, namun juga tentang ide, gagasan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tafahum. Dengan saling mengenal antara sama umat muslim, maka akan timbul sikap berusaha untuk saling memahami antar saudara, sehingga tidak timbul perselisihan. Kemudian yang ketiga adalah ta'awun. Setelah saling memahami sudah terjalin, maka yang selanjutnya akan timbul adalah sikap saling mendoakan dan saling tolong menolong. Dan yang keempat adalah takaful. Jika ketika sikap tersebut sudah terlaksana dengan baik, maka akan timbul sikap senasib dan sepenanggungan seperti yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Ansor di Madinah terhadap sahabat-sahabat yang merupakan kaum muhajirin dari Mekah. Dan adapun yang selanjutnya yang kita akan bicarakan adalah hikmah atau manfaat dari ukhuwah. Yang pertama yaitu menumbuhkan sikap saling memahami dan saling pengertian di antara sesama, menumbuhkan sikap saling menolong. Kemudian yang kedua menumbuhkan sikap saling menolong antar sesama, dan yang ketiga menimbulkan sikap saling menghormati dan menghargai Kalau sikap saling menghormati dan menghargai akan melahirkan rasa persatuan dan kesatuan, baik itu sebangsa, setanah air maupun seagama. Dan yang keempat menimbulkan rasa tenggang rasa dan tidak menzolimi antar sesama. Kemudian yang selanjutnya tercipta dan terjalinnya solidaritas yang kuat antar sesama muslim. Dan yang keenam terbentuknya kerukunan hidup antar sesama warga masyarakat. Itulah tadi beberapa hikmah atau manfaat ukhuwah ataupun persaudaraan. Dan yang selanjutnya pengamalan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 tentang ukhuwah ini, persaudaraan sesama mukmin akan semakin kokoh dan terjaga dengan melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan hidup. Kemudian yang kedua, saling membantu apabila ada muslim yang sedang mendapatkan kesulitan hidup. Dan yang ketiga, mencintai sesama muslim hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, memperlakukan saudaranya dengan baik seperti atau sebagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Itulah pembahasan kita hari ini mengenai meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs atau kontrol diri, husnuzon, berprasangka baik, dan kemudian ukhuwah ataupun persaudaraan.
sekian dari saya mengenai materi meraih kedamaian dengan mujahadah nafs, husnuzon dan ukhuwah. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.